Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Langgar Al-Fajar di Kelurahan Gunung Samarinda. Selamat datang. Saya dari Ranting NU Kelurahan Damai atas nama Andri Rismana melalui program NU Damai Channel TV media dakwah Islam Rahmatan lil Alamin yang menyebarkan pesan-pesan kedamaian, keteduhan, dan kasih sayang. Pada malam hari ini kita berjumpa pada acara dialog bersama atau diskusi bersama, yang mana acara ini kita berkolaborasi atau kerjasama antara NU Damai Channel TV dengan channel Santri Mawon, atau dalam hal ini acara ini berkat kerjasama NWC NU Kecamatan Balikpapan Utara dengan Ranting NU Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota. Pada malam hari ini acara kita dialog santri dengan tokoh publik dan ngopi ini istilahnya ngolah pikir, yang mana insya Allah pada malam ini diskusi kita bersama dengan tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, dan dalam hal ini alhamdulillah para tokoh yang kami undang sudah hadir di Langgar Al-Fajar. Yang pertama, tokoh dialog pada malam hari ini, beliau adalah Kiai Anwar Yudi. Beliau adalah Muhdir Jatman NU Kota Balikpapan. Dan yang kedua, Kiai Anwar Yudi. Beliau adalah Ketua Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, Kiai Imam Waros. Beliau adalah Ketua Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan. Dan yang ketiga, insya Allah Sayyidul Hajat tuan rumah dalam hal ini Ketua Tanfidiyah Ustadz Muhammad Yusuf Rijal, Ketua Tanfidiyah NWC NU Kecamatan Balikpapan Utara. Untuk menyingkat waktu acara pada malam hari ini, insya Allah nanti ada paparan dari Ketua Lembaga Wakaf Nahdlatul Ulama Kiai Mawaros dan Kiai Anwar Yudi Muhdir Jatman Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan. Dan yang ketiga nanti insya Allah akan ada pemaparan dari Ustadz Muhammad Yusuf Rijal, Ketua Tanfidiyah Nahdlatul NWC NU Kecamatan Balikpapan Utara. Setelah pemaparan, monggo silakan bila mana nanti jamaah dari Langgar Al-Fajar bisa saling tukar pikiran, kita bisa dialog Pak. Nanti malam hari ini kita bisa berdialog bersama untuk berdialog panjang tentang masalah ke-NU-an khususnya di Kota Balikpapan. Untuk menyingkat waktu, kami mohon kepada Kiai Anwar Yudi Muhdir Jatman Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan untuk memberikan pemaparan kaitannya dengan keeduan khususnya di Jatman Kota Balikpapan. Kepada beliau dan persilakan.
TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jama'ati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir ataupun yang tidak bisa hadir, yang menyaksikan acara pada kesempatan malam hari ini lewat live. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah secara keseluruhan, dan janganlah kalian semua tercerai-berai. Merujuk ayat tersebut, ulama-ulama ahli tasawuf, terutama Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam tafsirnya Tafsir Al-Jailani, oleh karena beliau adalah seorang yang ahli tasawuf atau ulama sufi pada waktu itu, beliau menafsirkan ayat tersebut juga lewat pandangan-pandangan tasawuf, yang mana pandangan tasawuf tersebut tujuannya adalah satu, yaitu membersihkan hati kita supaya zikir kita bisa wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya menyampaikan ayat ini? Karena akhir-akhir ini persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sepertinya mau dipecah belah, baik sama-sama orang Islamnya ataupun sesama umat beragama, artinya agama yang lain. Di dalam ayat tersebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, saya ambil kesimpulannya saja, dengan kita berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, berarti orang-orang yang zikir dan sering ingat kepada Allah, bahkan itu semua menjadi istiqomah dan mulazamah hari-hari, mereka semua akan gampang untuk disatukan karena hatinya sudah hari-hari diisi dengan zikir kepada Allah. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani menafsirkan wa'tasimu bihablillah, artinya agamanya Allah, terutama di dalam zikir, membersihkan hati kita masing-masing. Makanya pada waktu itu ada
Multaqa Ulama Sufi Internasional. Di dalam multaqa tersebut mengambil tema dengan thariqah persatuan dan kesatuan bangsa akan bisa dilaksanakan. Itu adalah salah satu tema kecil yang disampaikan atau dibahas pada waktu itu di dalam multaqa ulama sufi internasional pada waktu itu. Dan itu juga diambil dari ayat tersebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Syekh Abdul Qadir Jalali menafsirkan bihablillahi ini ya, agamanya Allah. Kalau kita-kitaan sudah biasa berzikir kepada Allah, sudah melaksanakan agamanya Allah, maka orang-orang Nahdlatul Ulama, pengikut-pengikutnya, santri-santrinya, kiai-kiainya sangat mudah dan sangat gampang untuk disatukan. Walaupun apa? Walaupun di dalam pilkada nanti kita berbeda satu dengan yang lainnya, ya. Akan tetapi ketika kita bicara NU, maka kita harus satu, bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan sampai kita tercerai-berai. Karena apa? Kekuatan Indonesia, bahkan kekuatan dunia, menurut ulama-ulama sufi pada waktu itu, kekuatan Indonesia dan kekuatan dunia pada saat ini itu tergantung Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Cuma itu saja. Kalau NU sudah hancur, Muhammadiyah sudah hancur, maka kehancuran dunia ini akan seperti negara-negara yang lainnya. Tidak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, tidak bisa bersatu padu, akan tetapi tercerai-berai. Seperti negara-negara yang lain, padahal ada satu negara yang madhabnya sama, thariqahnya juga satu, akan tetapi mereka semua saling perang, saling membunuh. Karena apa? Mereka semua tidak punya perekat, yaitu yang namanya Nahdlatul Ulama. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang sangat luar biasa. Kita semua tidak usah bimbang, tidak usah ragu. Karena sekarang orang-orang sekarang sudah masuk di kepengurusan Nahdlatul Ulama, baik anak ranting-ranting, ya, majelis wakil cabang PCNU, itu masih ada yang ragu dengan Nahdlatul Ulama. Ya, coba. Padahal pengurusnya sendiri. Ini yang terjadi di Balikpapan. Kenapa itu bisa terjadi? Mereka semua belum memahami apa Nahdlatul Ulama, apa ajaran Nahdlatul Ulama. Intinya ajarannya Nahdlatul Ulama, intinya adalah membangun karakter-karakter bangsa, membangun akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ada yang lewat thariqah, ada yang lewat jam'iyah dan lain sebagainya. Ini Nahdlatul Ulama. Kalau dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang lain, jauh. Apalagi organisasi yang baru kemarin sore, jauh.
biarin aja mereka brutal, biarin saja mereka mau perang, silahkan. Yang penting tidak kita tanggapi oleh pengikut-pengikut Nahdlatul Ulama, santri-santri Nahdlatul Ulama. Lalu apa yang buat yang kita buat pedoman pada saat ini? Yang kita buat pedoman adalah ajaran kiai-kiai kita, ajaran guru-guru kita. Dengan kita berpegang teguh dengan itu semua, insya Allah ke ahli sunnah wal jamaahan kita akan tetap kokoh, tidak tergoyahkan dengan ajaran-ajaran yang lain. Apalagi ketika ditambah lagi kita sudah masuk di dalam NU, berjuang di dalam NU, lalu kita mengikuti salah satu thariqah, yang mana salah satu thariqah tersebut bisa membersihkan hati kita masing-masing. Akhirnya munculnya apa? Akhlakul karimah. Tidak saling menghujat satu dengan yang lain. Antara ujung rambut sampai ujung kaki akan bisa diarahkan dengan zikir. Dan dengan kita berzikir kepada Allah, maka persatuan dan kesatuan bangsa tidak cuma jadi cita-cita belaka, akan tetapi akan jadi kenyataan. Maka persatuan dan kesatuan bangsa perlu kita jaga bersama. Lewat apa? Lewat Nahdlatul Ulama. Maka mari kita bersama-sama, kita berusaha dan berusaha, kita berjuang bersama-sama lewat Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini saja dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan diteruskan oleh para kiai-kiai kita. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Al-Maridi. Untuk selanjutnya kepada Kiai Umayyalos untuk bisa memberikan pemaparan pada malam hari ini. Pada beliau kami berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa? Oke, monggo mawon. Sambutan kelas mawon makasih. Kelas mawon ya. Ngopi. Kelas dal. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu mudah-mudahan Tuhan kita memperbanyak soal kepada beliau, memperbanyak beliau akan melihat rasa rasa cinta kepada beliau. Bapak yang saya hormati, mengapa kita harus bersama? Mengapa kita harus bersama? Beliau bisa jadi harus beliau
zaman yang saat ini untuk bersatu, untuk bersama dan berkeluarga. Kalau kita mau bersatu, mau bersama, bergerak bersama, mencapai tujuan bersama, itu harus ada wadah. Dan wadah kita namanya ulama. Kontak berhubungnya para ulama dan satu-satunya. Dengan adanya wadah seperti ini, dengan adanya wadah niki saya ibaratkan sebagai kendaraan. Monggo kita bayangkan, NU niki kita ibaratkan sebagai kendaraan. Kendaraan untuk menuju kepada cita-cita yang sama. Di dunia, sebagaimana dikatakan dalam Fikrah Nahdiyah, Ki Ahmad Siddiq mengatakan tujuannya Izzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam dan umat Islam, atau biasa juga disebut li'i'la'i kalimatillah, untuk memperjuangkan kalimatullah yang ulia. Bagaimana agar Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa bergerak leluasa dalam berdakwah, dalam berhikmah, dalam rangka untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan NU itu sebuah kendaraan. Kendaraan itu di situ banyak spare part, banyak komponen-komponen, dan juga ada sopir, ada kernet, lek pesawat nggih enek pramugari, lek sepur nggih enek masinise dan sebagainya. Semua komponen ini harus jalan serasi. Sebaik apapun sopir, lek bane gembos, kendaraan boten laku. Sebaik apapun kendaraan, kalau sopirnya mabuk juga nggak akan jalan. Semua yang ada di dalam kendaraan ini harus normal, sesuai dengan aturan yang ada, agar kendaraan ini bisa laju, berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di NU nggih ngoten. Di NU di situ ada yang namanya, kalau yang dari paling bawah sesuai dengan umur niku ada IPNU IPPNU, Ikatan Pelajar Putra Putri Nahdlatul Ulama. Niku mewadahi anak-anak pelajar mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA. Di situ anak-anak ini dibina, diarahkan bagaimana memahami dan mengamalkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal pemahaman agama, dan juga bagaimana mencintai bangsa dan negaranya dalam hal kebangsaan dan kenegaraan. Naik sedikit di umur yang remaja, pemuda, di situ yang laki-laki ada Ansor Nahdlatul Ulama, yang perempuan ada Fatayat Nahdlatul Ulama. Ini untuk membina dan mewadahi anak muda Islam agar berjalan di dalam trek yang benar. Kalau dalam hal agama, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah niku wau. Dalam hal kebangsaan dan kenegaraan sesuai dengan aturan main yang ada. Di dalam umur ibu-ibu, di situ ada namanya Muslimat Nahdlatul Ulama. Di dalam hal profesi ada yang namanya Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah. Niki mudirnya Balikpapan, Kiai Anwar Zuhdi niki. Ada lagi yang namanya ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Ada lagi yang namanya Pergunu, Persatuan Guru NU, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Ada profesi di situ, nelayan, ada pertanian, ada kesehatan, ada hal-hal yang lain seperti negara. Ini komponen yang ada di dalam NU ini harus jalan sebagaimana yang diharapkan tadi. Lek boten sebaik apapun ketua PC,
tetap akan lumpuh. Nah, ini tolong difahami teman-teman yang di MBC, yang di ranting, yang di lembaga, yang di Bandung, agar kalau tidak paham, konsultasikan, tanyakan kepada yang lebih paham apa yang harus dijalankan di dalam NU, apa yang harus kita lakukan untuk menyamakan persepsi menuju visi misi dan tujuan yang kita ingin capai. Tanpa niku, Pak, sebesar apapun yang dinamakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama tidak pernah akan bisa dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Monggo, kalau kita sudah niat bismillah untuk berkhidmat, untuk berjuang li'ila'i kalimatillah menuju izzul Islam wal muslimin dalam wadah yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita harus bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, melaku bareng. Yang bagian LWPNU ngurusi masalah wakaf, bagaimana caranya agar wakaf umat Islam itu bisa dikelola oleh NU. Yang Lazisnu bisa menghimpun zakat infak sedekah umat Islam agar bisa dikelola sesuai dengan sebagaimana mestinya. Yang Jam'iyah Ahli Thariqah ngajak bapak-bapak, ibu-ibu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur thariqah yang muktabarah. Yang Banser, yang Ansor, yang Fatayat, yang Ibnu, IPP, dan yang profesi seperti ISNU, Pergunu dan sebagainya, semua menjalankan fungsinya masing-masing. Dengan demikian NU akan jalan. Lek boten selamanya hanya tinggal nama. Dan ketika nanti suatu saat anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, cucu-cucu kita sudah tidak mengerti lagi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu berarti yang salah kita, Pak. Yang salah kita karena kita tidak mampu menyediakan fasilitas kepada anak-anak kita untuk mempelajarinya bagaimana Islam yang benar, bagaimana akidah yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana pemikiran kebangsaan yang benar, bagaimana bertetangga yang benar, bagaimana bertoleransi yang benar. Ini semua perlu adanya pendidikan di kehidupan anak kita. Hanya dengan pendidikan kita akan bisa mengkader dan mewujudkan, memunculkan tokoh-tokoh yang kita harapkan ke depan. Tanpa pendidikan nonsen, Pak. Tanpa pendidikan sulit. Apapun nama pendidikan itu harus ada untuk anak-anak kita. Untuk mendidik generasi setelah kita, itu adalah tanggung jawab kita semua. Monggo, kita sudah niat bismillah untuk berkhidmat lewat NU, untuk berjuang bersama lewat NU. Lek dikatakan wis aku gak NU-NU-an, aku juga Muhammadian, aku gak HT-HTian, aku gak FPIan, aku yang penting Islam. Pak, di zaman sekarang ada banyak hal yang tidak bisa kita jalankan sendiri. Kalau hablum minallah kita sakit ngomong ngoten. Tapi ketika kita dibenturkan dengan hablum minannas, kita butuh orang lain. Untuk berbangsa dan bernegara agar tenang, kita butuh orang lain. Untuk mendidik anak-anak kita, kita butuh orang lain. Untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan orang lain. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak boleh, tidak mampu tanpa bekerja sama dengan orang lain. Disinilah perlu adanya persatuan dan kebersamaan dalam satu wadah badan hukum yang sah, yang dilindungi oleh undang-undang. Makanya ulama-ulama kita mendirikan yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang pertama, hifdzuddin, untuk menjaga agama. Bagaimana kita mewariskan, mengajarkan, memberi
pelajaran, memberi contoh kepada anak-anak kita dalam hal pelajaran Islam. Ini mboten saged kita laksanakan sendiri. Makanya untuk menjaga agama ini perlu adanya kebersamaan. Kemudian menjaga kebangsaan dan kenegaraan. Agar negara kita itu bisa tentram sebagai wadah untuk perjuangan kita, wadah untuk dakwah kita, wadah untuk berjuang kita lillahi kalimatillah, wadah untuk sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar negara ini tenang, tentram, damai? Kita butuh orang lain, butuh kebersamaan. Tidak bisa kita lakukan sendiri. Karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan, inilah para guru kita, para kiai kita membentuk Jamiah Nahdlatul Ulama yang didirikan tahun 26 tanggal 31 Januari 1926. Dan kebetulan hari ini tanggal 18 itu tanggal lahirnya Muhammadiyah, 18 November 1912. Saya ucapkan teman-teman yang di Muhammadiyah, saya ucapkan selamat milad. Mari kita berjuang bersama untuk menegakkan keadilan, kebersamaan di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin sementara niku mungkin bisa disambung malih dengan adanya napa niki NU Damai Channel ini. Sebenarnya biasanya kalau sama saya niku kayak ngobrol mawon, mboten sambutan ngeten iki. Niki wau kon sambutan makanya kula bingung. Dan sebenarnya harusnya niki wau sing ngisi Wakil Ketua PC nggih, Kiai Muslih Umar. Tapi beliau belum hadir kados nggih. Mudah-mudahan nanti kan wah wonten Jawa. Nggih niki pun mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Sementara kalau cekapi semanten ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kiai Imam Waros yang telah memberikan sedikit pemaparan tentang kaitannya masalah NU. Untuk sekedar kami infokan bahwa nanti setelah acara ini, setelah sambutan dari para kiai, monggo silakan bila mana jamaah Langgar Al-Fajar yang ingin bertanya kaitan tentang Jamiah Nahdlatul Ulama kepada para kiai, kami persilakan sebebas-bebasnya, silakan mau tanya apa saja tentang NU kepada para kiai. Untuk acara ini juga nanti insya Allah setelah ada sesi tanya jawab, kami insya Allah ada sedikit dialog juga yang tadi disampaikan oleh Kiai Imam Waros. Ada dialog tentang kaitannya tentang pemantapan KNU-an dan untuk sekarang dan masa depan. Untuk acara berikutnya monggo silakan jamaah, mungkin ada yang mau bertanya, kami persilakan. Monggo Pak. Apabila ada pertanyaan atau masukan-masukan, terutama bagi pengurus yang kemarin dari Atik, antaranya pengurus ranting Gunung Samarinda Baru, pengurus ranting Gunung Samarinda, dan pengurus ranting Karangjuang Baru atau Karangjuang kilo 17 sampai kilo 25. Kebetulan beliaunya pada malam hari ini juga hadir, yaitu Ustaz Ali Masbudi. Beliau tinggal di Pulau 23 yang jauh dari Pulau 23 aja menyempatkan untuk bisa hadir di sini. Cuman saya lihat ini justru yang Gunung Samarinda termasuk salah satu tuan rumah belum.
yang kilo 23 itu disempat-sempatkan untuk hadir dan malah para tunai nggak lihat. Oke, monggo para pengurus yang kemarin baru dilantik, silakan untuk bertanya. Aku itu harus bagaimana? Aku harus mengerjakan apa? Silakan. Monggo. Mumpung ada pakarnya, silakan Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tahu tugas-tugasnya dalam ranting. Seperti yang pertama, kayak KTIP itu tugasnya apa? Nah, mohon penjelasan dari Bapak. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengurus MWCNU Balikpapan Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustadz, para kiai yang hadir pada malam hari ini. Tadi ada pertanyaan dari pengurus ranting Gunung Samarinda. Jadi tugas-tugasnya pengurus itu apa saja? Jadi di ranting itu jajaran pengurus ranting itu yang paling tinggi yaitu Rois Syuriah. Yang paling tinggi Rois Syuriah. Di jajaran Rois Syuriah itu ada wakil, ada katib, ada awan, dan di bawahnya lagi yaitu ada tanfidiyah atau ketua ranting yang biasa kita kenal. Jadi ketua ranting itu namanya tanfidiyah. Di situ jajarannya ada wakil, sekretaris, dan bendahara. Jadi kita mulai dari yang pertama yaitu Rois Syuriah. Rois Syuriah itu tugasnya mengendalikan organisasi. Jadi Rois Syuriah itu yang mengendalikan ranting. Sebetulnya ide dan lain sebagainya itu dari Rois Syuriah, bukan semuanya. Itu kadang-kadang malah dihandle oleh tanfidiyahnya atau ketuanya. Jadi ketua itu, tanfidiyah itu sebagai pelaksana apa yang disampaikan oleh Rois Syuriah. Jadi kalau untuk jajaran Rois Syuriah itu ada katib. Katib itu kalau di jajaran tanfidiyah itu sekretarisnya Syuriah. Jadi kalau seandainya di jajaran ketika kita minta SK dan lain sebagainya itu jajaran Syuriah yang tanda tangan biasanya Rois Syuriah dan katib. Jadi katib itu sekretarisnya Rois Syuriah. Kalau akwan itu tim ahli. Tim ahli yang tugasnya akwan itu memberi masukan-masukan atau ide-ide yang cemerlang kepada Rois Syuriah, baru nanti digodok bersama, baru disampaikan kepada tanfidiyah dan tanfidiyah yang eksekusi. Jadi itu tugas daripada katib, yaitu semoga katib itu sama Rois Syuriah, sama Syuriah itu harus selalu koordinasi, selalu komunikasi supaya kegiatan keorganisasian itu bisa berjalan dengan maksimal. Jangan sampai bahkan antara tanfidiyah dengan Syuriah itu tidak connect. Ketika tanfidiyah dan Syuriah itu nggak ada komunikasi, nggak connect, nah ini yang bahaya. Ketika tanfidiyahnya juga girohnya kurang, nanti akhirnya organisasi nggak bisa berjalan dengan maksimal. Seperti ya banyak contohnya. Jadi kurang lebihnya
Katib itu adalah sekretarisnya Suriah. Oke, jadi untuk bagian nulis menulis dan lain sebagainya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Oke, ada lagi silahkan yang lainnya. Monggo. Karo ngopi-ngopi Pak, santai mawon. Nggih. Dianggap kaya omahe dhewe ngoten lho. Monggo Ustaz Juki, monggo. Monggo. Dari ranting semua. Campur. Ya, dari ranting. Jamaah ini intinya campur. Kalau emang dari jamaah nggak ada, sementara dari akhirnya jangan nanti kita jamaah. Kalau nggak ada lagi teruskan. Monggo silakan bila mana masih ada jamaah yang mau ditanyakan atau khususnya dari seluruh ranting MYC NU Balikpapan Utara, sekiranya ada yang mau ditanyakan kaitannya sama kegiatan-kegiatan apa tugas dan fungsi masing-masing di struktural baik di Suriah maupun di Tanzania, monggo silakan ditanyakan. Oke, kalau misalnya nanti sambil jalan belum ada yang mau ditanyakan, kami dari sini akan ada dialog yang mungkin nanti ada manfaatnya bagi seluruh jamaah dan seluruh ranting NUJ NU Balikpapan Utara yang hadir pada malam hari ini. Seperti diketahui sebenarnya malam hari ini pemateri atau tokoh dari Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan yang sekiranya hadir itu ada dari mewakili PCNU Kota Balikpapan Kiai Muslim Umar, namun beliau mohon maaf nggak bisa hadir karena beliau masih kebetulan 3 hari ini masih di luar kota atau masih di Jawa. Jadi tanpa mengurangi kehadiran para tokoh yang lain, alhamdulillah malam hari ini sudah ada hadir Kiai Anwar Yudi dan Kiai Imam Waros. Baik, untuk pada malam hari ini saya mulai dialog diskusi tentang memantapkan peran KNU-an menghadapi tantangan besar NU ke depan. Ini ada 3 pemateri di sini, ada Kiai Anwar Yudi, Kiai Imam Waros, dan insyaallah Ustaz Muhammad Yusuf Rizal. Monggo. Kasih rokaan Ustaznya. Baik, yang pertama, seperti yang kita ketahui, Balikpapan adalah miniatur Indonesia dengan segala macam kemajemukannya. Guna memantapkan peran KNU-an kita baik yang di struktural maupun di kultural di tengah-tengah kepadatan hidup masyarakat modern, apa yang harus dilakukan oleh kita agar nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah tetap terjaga secara ekonomi, sosial masyarakat, politik, dan budaya. Moga ini dari bisa dimulai dari Kiai Anwar Yudi. Di sampingan bisa ya? Di sampingan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan dari Mas Andri, Ketua Ranting Damai. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah oleh karena
Saya pada kesempatan malam hari ini adalah pengurus Jatman. Beliau Surya. Maka saya jawab Surya apa dengan menggunakan jawabannya Jatman. Oleh karena nantinya Balikpapan ini akan jadi penyangga ibu kota negara, maka kita sebagai warga NU, sebagai santrinya kiai, sebagai santrinya guru-guru kita semua harus mempersiapkan diri zahir dan batin kita, terutama batiniah kita harus kita kuati, harus kita kuatkan dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, dengan memperbanyak kita ingat kepada Allah melalui thariqah yang muktabarah. Artinya muktabarah adalah yang diakui, yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Karena yang ada thariqah hanya di NU saja, selain NU tidak ada thariqah, maka kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini ataupun yang tidak hadir, maka kita harus mengikuti salah satu thariqah yang muktabarah, yang mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah, yang pada saat ini ada 49 thariqah. Kenapa kita harus menguatkan tentang batiniah kita melalui ikut berthariqah? Karena dengan thariqah ini maka hati kita akan menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang terarah dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku sang khalik kita atau sang pencipta kita. Dengan batiniah kita sudah kuat, maka apapun yang terjadi dan akan terjadi nanti, keaswajahan kita tidak mungkin akan tergoyahkan sedikit pun. Dengan batin kita kuat, maka tawakal kita kepada Allah sangatlah kuat. Dan dengan tawakal kita semakin kuat dan semakin kuat, maka diri kita akan semakin dekat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hasilnya atau hikmahnya adalah apabila kita dekat dengan Allah dan semakin dekat dengan Allah, menurut istilahnya Gus Dur, rangkulan dengan Allah tiap hari, rangkulan dengan Allah tiap waktu, rangkulan dengan Allah tiap jam, tiap detik dan tiap menit, maka Allah akan selalu mengarahkan kepada diri kita masing-masing, keluarga kita, anak dan keturunan kita masing-masing. Dan arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita semua sudah dekat dan dekat, maka arahannya dari Allah tidak mungkin kita semua diarahkan kepada keburukan dan kejelekan. Dan insya Allah dan bisa dipastikan kita semua akan diarahkan oleh Allah menuju kepada kebaikan. Ini yang perlu kita perkuat. Dengan tanpa itu semua, dengan tanpa zikir, dengan tanpa kita mengikuti thariqah, apa yang akan terjadi? Ketika batiniah kita sudah goyang, maka zahir kita juga goyang. Kalau batiniah kita dengan zahir kita goyang, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah keguncangan-keguncangan yang akan mengguncang diri kita, keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita, terutama nanti ketika Balikpapan akan menjadi penyangga ibu kota negara. Maka mulai saat ini kita semua
harus bersiap-siap dan menyiapkan diri kita dengan memperbanyak berzikir, dengan mengikuti salah satu thariqah yang jumlahnya ada 49 thariqah yang diakui oleh Jatman. Udah tahu Pak? Singkatannya Jatman Pak? Udah belum Pak? Aduh, orang-orang NU nggak tahu Jatman. Jatman adalah singkatan dari Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Itu singkatannya Jatman. Sekarang idarah aliyahnya atau pengurus pusatnya, mudir amnya sekarang Habib Umar Al-Mutahhar dari Semarang, dan rois amnya adalah Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan. Itu adalah pengurus pusat Jatman, ya. Dan tidak ada seorang pun yang meragukan antara dengan keilmuan zahirnya dan batinnya beliau-beliau itu. Ulama manapun mengakuinya, keilmuannya, zahirnya, batinnya, semuanya mengakuinya. Bahkan Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya sekarang menjadi ketua atau rois ulama sufi internasional yang pada waktu itu telah mengadakan pertemuan atau multaqa ulama sufi internasional. Jadi diakui oleh dunia dan diakui oleh warga NU pada khususnya dan warga-warga yang lainnya. Kalaupun ada orang yang menghina, menjelek-jelekkan beliau, ya, yang akhir-akhir ini kan ada Pak, tidak tahu siapa namanya itu, ya, nggak usah saya sebut Pak, karena ini live, ya, yang penting sekedar tahu. Nanti Mas Juki ngamuk tambah ruwet, ya. Gitu. Itu kenapa kok beliau menjelek-jelekkan dan seterusnya? Karena pertama, perbedaan di dalam masalah politik. Yang kedua, ada iri dan dengki dengan beliau. Kalau orang yang menjelekkan kepada beliau pada saat ini, tidak ada sekuku hitamnya, zahir, batinnya, dan ilmunya dengan beliau. Maka kita sebagai santri beliau, sebagai pengikut beliau, ketika ada kiai kita dan ulama kita yang dijelek-jelekkan, yang difitnah, seharusnya kita semua harus apa Pak? Harus apa? Harus apa Pak? Ya. Ya, kalau ngamuk tugasnya Banser Pak. Ya. Gitu. Ya. Itulah tugas kita sebagai santri, santri-santrinya beliau. Kiai Said Akil Sirot biasa difitnah, ya, biasa. Itulah konsekuensi kalau orang sudah ada di atas. Semakin tinggi derajatnya, maka anginnya akan besar dan besar. Maka kita sebagai santri-santri beliau, pengikut-pengikut beliau, insya Allah Mbah Hasyim Asy'ari yang pada waktu itu pernah menyampaikan, siapa saja yang ngurusi NU, saya doakan semuanya, keluarganya semuanya akan menjadi santri-santri saya, katanya beliau. Kalau kita sudah menjadi santri-santri beliau, maka nanti ketika kita semua mau dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hanya beliau-beliaulah yang akan bisa memberi pertolongan kita dan akan mengingatkan kepada malaikat-malaikat yang akan memasukkan kepada diri kita di nerakanya, yang pada akhirnya kita semua nanti akan bisa menikmati nikmatnya surga bersama-sama
bisa ngopi seperti ini, bisa makan kue seperti ini bersama-sama. Ya, insya Allah, ya mungkin hanya di sisi yang dapat kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk berikutnya kita langsung ke pertanyaan langsung yang berikutnya yang mungkin lebih berbobot, atau di sini jamaah atau dari ranting NU NWC NU Balikpapan Utara ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari pengurus ranting Karangjuang Baru, bagaimana prosentasenya masalah lazisnu? Jadi kalau untuk masalah lazisnu itu sebetulnya bisa mendatangi langsung kepada ketua lazisnunya. Jadi pembagian itu untuk ranting berapa dan selebihnya untuk diserahkan ke lazisnu, intinya kan itu sebetulnya ada semuanya prosentasenya, pembagiannya. Jadi kalau lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung ke pengurus lazisnu. Nanti takutnya kalau kami jawab nanti nggak sesuai dengan harapan yang sudah dianggarkan oleh lazisnu. Yang jelas itu ada. Jadi untuk ranting lazisnu tingkat ranting itu berapa, lazisnu tingkat kecamatan ataupun tingkat kota itu semuanya ada pembagiannya. Cuman takutnya ketika nanti di sini kami menjawab nanti tidak sesuai harapan daripada lazisnu kota terutama. Jadi kami mohon maaf untuk masalah lazisnu. Nanti kalau ya bisa kami langsung menanyakan kepada lazisnu kota. Jadi untuk ranting itu bagaimana prosentasenya dan lain sebagainya. Untuk sementara kami belum bisa memastikan tentang pembagian itu. Oke, ada lagi? Silakan. Yang lainnya? Oke, terima kasih. Ustadz Waros, ingin nambahi? Untuk pertanyaan berikutnya, ada 4 tantangan besar yang harus dihadapi Nahdlatul Ulama ke depannya, yakni gerakan radikalisme dan intoleran yang semakin masif di Indonesia. Kedua, kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, masalah korupsi. Dan keempat, penanganan wabah COVID-19. Apa yang harus dilakukan oleh dan diselesaikan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Mungkin kepada Yai Imam Waros yang bersemangat. Yai maaf kepada yang susah-susah ini. Oke, terima kasih.
Bapak yang saya hormati, memang setelah reformasi itu berbagai paham masuk ke Indonesia, dan dulu yang pernah ada dan tenggelam itu juga muncul lagi. Untuk itulah kita yang di Nahdlatul Ulama ini sebagai harapan masyarakat, tentunya kita di lingkungan sebagai tokoh masyarakat, kita harus bisa mengedukasi, memberikan masukan, dan juga tidak kalah pentingnya membentengi umat. Membentengi umat agar tidak ikut, tidak larut, tidak masuk kepada paham-paham yang menjurus kepada radikalisme, intoleransi, ateisme, baik ekstremis kanan maupun kiri, itu sama bahayanya. Oleh karena itulah, sesuai dengan ketokohan kita di masyarakat, kita harus bisa membentengi umat di lingkungan kita, terutama generasi muda dan anak-anak kita, agar mereka tetap istiqomah di jalan yang selama ini kita yakini bisa membawa ketentraman, membawa kedamaian, membawa kebersamaan, membawa kepada kerukunan. Yang seperti itulah. Hal ini banyak jalan yang bisa kita lakukan, seperti kita mengadakan rutinitas, mungkin seminggu sekali pengajian rutin, apa di situ tahlilan, yasinan, istighosah. Sedikit kita beri siraman rohani agar untuk bisa menjalin silaturahim dengan para tetangga, dengan orang-orang dekat kita, dan kita beri masukan. Ini terutama di jajaran Suriah, baik di Ranting, di MWC, bisa mengarahkan. Sebagai tokoh kita punya tanggung jawab, untuk membentengi umat. Bisa bekerja sama dengan Pak RT untuk membentuk suatu majelis taklim, majelis zikir, majelis yasin, majelis tahlil. Dengan adanya silaturahim, dengan adanya kebersamaan, dengan adanya siraman rohani meskipun sedikit, tapi kita lakukan dengan kontinu, dengan istiqomah, mulazamah, di situ akan bisa membekas, membentengi orang-orang di sekitar kita agar tidak terbawa arus pemahaman yang tidak sesuai dengan budaya kita, tidak sesuai dengan budaya yang selama ini kita yakini dan kita pegangi, kita amalkan, bisa menyatukan umat, bisa membawa kita kepada kebersamaan. Itu tentunya yang sangat penting adalah dalam hal pendidikan. Bapak-bapak harus bisa memilihkan lembaga pendidikan dan guru yang benar dalam memahami dan mengamalkan Islam kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita menyerahkan pendidikan keagamaan anak-anak kita kepada orang-orang yang tidak kita kenal pemahamannya, tidak kita kenal aliran atau firqahnya. Jangan-jangan sekolah di mana atau guru di mana yang anak kita pasrahkan justru mengajarkan hal-hal yang
bertentangan dengan watak Islam yang sebenarnya, yaitu rahmatan lil alamin itu. Itu yang pertama, masalah membentengi radikalisme. Rumusnya gampang, Pak. Kalau NU di situ kuat, paham radikal pasti nggak bisa masuk. Ini rumus nih. Tapi kalau NU di daerah itu lemah, mereka pasti akan menguat. Jangan persani mawon. Di mana NU-nya kuat, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleran ini pasti melemah. Nggak akan punya tempat untuk bergerak, tidak akan punya tempat untuk menanamkan ajaran-ajarannya, karena memang di situ sudah kita bentengi masyarakat di sekitar kita. Itu dalam hal radikalisme dan intoleran. Dalam hal COVID-19, Pak, sebagaimana instruksi dari PBNU sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, kita meyakini bahwa virus itu memang ada dan nyata. Banyak orang yang terpapar, bukan hanya di Indonesia, tapi itu berkembang di seluruh dunia. Oleh karena itulah kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang di sekitar kita. Minimal kita menggunakan masker ketika kita kumpul bersama, kita menjaga jarak dan sebagainya. Nah, edukasi pendidikan yang seperti ini kita tularkan kepada masyarakat sekitar kita. Meskipun kita ada majelis taklim, kita upayakan majelis taklim itu begitu bisa untuk membentengi tertularnya dari penyakit yang namanya corona nih, wow. Corona itu dalam hal kita menghindar dari penyakit niku wajib, Pak. Menghindar dari penyakit niku wajib. Kalau memang kita tahu bahwa penyakit itu sedang mewabah, kita tidak boleh memasuki daerah yang sedang terlanda wabah. Dan kita harus membentengi diri kita, membentengi orang sekitar kita. Itu bentuk ikhtiar kita. Dan ikhtiar ini wajib. Jadi nggak bisa kita mengatakan lek mati kan wis kersane Allah. Ya mesti setiap mati itu kersane Gusti Allah. Akan tetapi kita diperintahkan untuk ikhtiar menjaga kehidupan kita. Nggak boleh bunuh diri, tidak boleh kita mencari penyakit. Kita harus meninggalkan penyakit, menjauhi penyakit. Niku masalah COVID-19, tolong betul-betul hal ini kita dukung instruksi dari PBNU maupun dari pemerintah dengan cara kita menjaga jarak, menjaga kebersihan dan juga menjaga dari penularan itu. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi umat. Bapak-bapak yang saya hormati, di dalam NU niku memang ada persatuan-persatuan. Ada persatuan petani, mungkin didelok mawon di ADRT. Kalau nggak punya nanti minta ke MBC nggak ada, mungkin biar MBC minta kepada PC. Nanti biar difotokopikan. Di sana ada lembaga-lembaga yang mengurusi pertanian, mengurusi perikanan, mengurusi yang lain-lain dalam hal bidang ekonomi, keumatan. Kita disatukan, kita dibikinkan lembaga niki agar kita bisa bersatu di situ. Dengan adanya persatuan itu kita bisa nanti mendapatkan dari program pemerintah kan banyak. Pemerintah punya program niku harus bisa dicapai tidak pribadi-pribadi. Biasanya mesti harus perlu wadah. Nah, wadah di NU niku sudah ada. Karena di Balikpapan, di daerah manapun yang kadang-kadang memang gini, di mana daerah itu memerlukan, lembaga itu akan dibentuk. Kalau lembaga itu nggak dibentuk, berarti belum ada yang minta, yang memerlukan. Kalau memang nanti daerah Kilo dan daerah Timur itu banyak pertanian, dibentuklah lembaga itu. Lon supe namine nopo, namanya lembaga urusan pertanian di NU itu. Tepatnya apa namanya, lo lupa.
Mungkin niku bisa dilihat di ADRT. Dengan adanya persatuan seperti niku, mungkin bisa persatuan bakul nasi goreng, persatuan pertanian, persatuan perikanan, niku ada semua. Dengan demikian kita nanti akan bisa mengajukan program kepada pemerintah untuk bisa mendapatkan bantuan yang seperti itu. Kalau di NU, Pak, di NU niku wong NU sendiri niku jamiyah nirlaba. Dia bukan jamiyah atau badan usaha yang ngurusi napa nggih? Ngurusi pekerjaan mboten ngoten. Di NU niku jamiyah persatuan dari umat beserta ulama untuk memperjuangkan umat, terutama dari segi dalam bidang agama, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pertanian dan sebagainya niku wau. Dengan kita bersatu maka nilai tawar kita akan kuat. Akhirnya ngoten. Dan nanti ada program dari pemerintah seandainya bantuan penggemukan sapi, penggemukan ini. Kalau Bapak punya wadahnya itu tadi, ya, di Balikpapan niki di PC sudah dibentuk nama dereng, kula dhewe mboten paham niku. Ya, mungkin dereng mungkin. Ya. Niku mungkin daerah kilo ada yang ahli dalam bidang niku bisa nanti membentuk lembaga niku, ketemu mawon Kiai Muflasin yang daerah kilo, kita membentuk lembaga niki yang untuk pertanian ini. Kita nanti bisa memiliki nilai tawar kepada pemerintah dengan adanya persatuan seperti niku. Oleh karena itulah kembali lagi bersatu niku wajib. Bersatu niku akta akan menjadi kuat. Ngoten lho. Kalau kita ngajukan sendiri-sendiri sulit, tapi kalau kita bersatu bisa menekan dan diperhatikan oleh pemerintah. Terus kita wau napa wau? Pertanian. Ya, bidang napa lagi satunya tadi? Tadi ada 4 tantangan besar yang harus dihadapi NU. Yang pertama, gerakan radikalisme dan intoleran yang semakin masif di Indonesia. Kedua, kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, masalah korupsi. Dan yang keempat, penanganan wabah COVID-19. Masalah korupsi, iya, kesenjangan ekonomi ini kutiku. Kesenjangan ekonomi memang mayoritas warga NU itu kan di pedesaan, petani, nelayan, dan yang di perkotaan niku mayoritas memang orang yang lawala niku wau, yo ora melok NU, ora melok rene, ora melok rono. Inilah yang sedang dituntut, yang sedang dituntut oleh PBNU agar pemerataan ini betul-betul dilaksanakan. Jadi enggak yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kesenjangan sosial seperti ini akan bisa kita atasi kalau memang kita bersatu tadi. Untuk kita mencari, contohnya pertanian, kita untuk mencari pupuk susah. Tapi kalau kita punya wadah, kita akan bisa punya nilai tawar. Ini loh, anggotaku sekian. Kita nggak bisa mencari pupuk dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh niku ngoten niku. Kemudian yang satunya lagi masalah napa siki wau? Korupsi. Korupsi niku sebenarnya bisa kita cegah dari diri kita masing-masing. Lek carane Kiai Anwar masalah thariqah wau, lek wong niku memang betul-betul dekat dengan Allah, merasa dia diawasi oleh Allah, dia tidak akan mau korupsi. Akan tetapi kalau memang jelas-jelas memang korupsi, niku tanggungannya polisi, itu urusannya NU. Sing penting wong NU niku napa nggih? Mengedukasi, memberi masukan, memberi pelajaran, memberi himbauan dan sebagainya agar yang korupsi ditindak, yang belum korupsi agar tidak mau korupsi. Intinya kan ngoten. Yang jelas memang korupsi ini betul-betul kejahatan yang sangat luar biasa. Kalau sudah korupsi 1T, hitungan triliun, itu kan sudah membunuh berapa juta orang miskin yang semestinya bisa untuk modal usaha orang-orang yang lemah, yang miskin, akan tetapi dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti BLBI itu mencapai ratusan triliun sampai sekian nggak selesai. Nah, yang seperti ini pula kita sebagai organisasi keagamaan, sebagai jamiyah, bisanya kita menekan, menghimbau kepada pemerintah, menekan kepada pemerintah dan mengedukasi kepada masyarakat agar kita tidak korupsi
dan korupsi itu memang kejahatan yang luar biasa. Rosi wal murtasi finnar. Orang yang sogok menyogok, orang yang korupsi itu ancamannya neraka. Yang dikorupsi duitnya orang seluruh Indonesia, dan itu kan bahaya. Untuk minta maaf susah. Mungkin niku, dan kita sebagai jamiah, tetap kita harus bisa membimbing umat, mengedukasi masyarakat, jangan sampai hal-hal yang seperti itu bisa terjadi. Terima kasih. Terima kasih pada Yai Munawas. Untuk selanjutnya, apakah jamaah ada tambahan sedikit, Pak. Ya. Yang pertama, bagaimana caranya kita untuk menangkal radikalisme. Ya. Kalau di dalam Jatman atau Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Nahdiyah itu punya senjata. Senjatanya bukan bom, bukan peluru, bukan apa ya? Bom ikan bukan. Akan tetapi kita sebagai warga NU, kita punya hizib yang macam-macam. Jadi kalau menurut Jatman, Pak, ya makanya tadi itu kalau menurut NU, kalau saya menurut Jatman, kita punya hizib yang banyak. Ada Hizbun Nasr, ada Hizbul Bahri, Hizbul Ghazali, Hizbun Nawawi, dan lain sebagainya. Itu sering kita baca, sering kita wiridkan, apalagi kalau mau hari-hari kita baca atau seminggu sebagai rutinan, ya itu. Kemudian Nahdlatul Ulama punya istighosah. Ya. Istighosah adalah merupakan salah satu senjata dari warga NU. Kemudian yang kedua, untuk menangani wabah COVID-19, ya, kalau Jatman juga punya obatnya. Apa itu? Sholawat tibbil qulub. Ya, sudah hafal, Pak? Sudah. Itu sering dibaca, hari-hari dibaca, dibuat ujian setelah adzan, insya Allah lama kelamaan ya akan hilang sendiri. Ya. Atau coronanya sudah pegel akan hilang sendiri. Ya, itu. Jadi seperti itu ya, tadi sudah disebutkan oleh Yai Wamparos ya. Kalau kita dekat dengan Allah, tidak mungkin kita semua akan korupsi. Itu memang benar, karena semuanya akan takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Yang pada akhirnya kita akan aman dari radikalisme. Yang kedua, aman dari COVID-19. Yang ketiga, kita semua akan aman dari riswah atau korupsi. Ya, sekian kami sampaikan. Monggo. Terima kasih tambahannya Yai Hanoli. Saya ulangi lagi, apakah ada jamaah Langgar Al-Fajar maupun pengurus ranting NWCNU Kecamatan Balikpapan Utara yang mau bertanya kembali, kami buka kesempatan. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Oh. Oke. Bila mana tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan kembali karena waktu sudah semakin malam. Ini pertanyaan ini cocok untuk Ustaz Muhammad Yusuf. Beliau kan Ketua Tanfidiyah WCNU Balikpapan Utara, yakni Nahdlatul Ulama di Balikpapan banyak sekali kiai, mubalek, dai dan ustaz, tapi sangat kurang sekali memiliki kader penggerak organisasi yang militan di lapangan. Padahal itu yang sangat dibutuhkan oleh NU di Balikpapan untuk menggerakkan mesin organisasi. Apa yang dilakukan oleh baik PCNU, NWC, ranting di Kota Balikpapan agar dapat mencetak kader penggerak organisasi yang militan di lapangan? Kepada Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah kaderisasi, sebetulnya di Balikpapan ini sudah
sering sudah pernah diadakan pengkaderan kepada seluruh warga NU. Cuman permasalahannya kadang-kadang habis dikader sampai rumah itu lupa apa yang seharusnya dia kerjakan, apa yang seharusnya ilmu-ilmu itu diterapkan di masyarakat, diterapkan di organisasi. Jadi semuanya sebetulnya kembali kepada diri masing-masing. Akan tetapi tetap karena pengurus NU yang sudah dikader dengan yang belum dikader emang juga berbeda, girohnya, semangatnya itu juga berbeda. Dan mudah-mudahan untuk Balikpapan Utara dalam waktu dekat, walaupun kita ini juga punya PR, yang mana saat ini kita lagi bangun madrasah NU, tidak lain dan tidak bukan itu salah satu cara mengkader generasi penerus kita, yaitu terutama anak-anak kita. Akan tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat MWJ NU Balikpapan Utara juga akan mengadakan pengkaderan terutama pengurus-pengurus ranting, terutama pengurus-pengurus ranting, yang intinya biar kedepannya itu seluruh ranting yang ada di kelurahan yang ada di Balikpapan Utara khususnya dan umumnya di Balikpapan itu bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Jadi di antara pengkaderan-pengkaderan itulah nantinya akan muncul warga-warga NU yang tadinya kurang peduli dengan NU walaupun jadi pengurus, karena banyak, terutama di Balikpapan ini banyak pengurus NU tapi dia itu nggak tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Dan bahkan kadang-kadang ketua ranting pun, mohon maaf, ketua ranting pun itu nggak paham aku harus mau ngapain ini. Padahal dia itu sudah dikasih amanah untuk menjalankan organisasi di lingkungan atau di wilayahnya masing-masing. Dan mudah-mudahan dengan adanya nanti ada pengkaderan, semuanya pengurus birohnya keluar lagi. Dan sedikit perlu kami tambahin, ada tambahan, yaitu tentang masalah perekonomian. Jadi di NU itu tidak cuman yang diurusin masalah agama tok. NU itu sudah komplit. NU itu sudah komplit, semuanya ada wadahnya masing-masing seperti yang telah disampaikan oleh Kiai Waros tadi. Jadi kurang lebih ada 18 lembaga di NU itu. Di antaranya yaitu tadi lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama atau yang disingkat LPNU, itu ngurusin masalah ekonominya umat. Jadi di NU itu ya bagian ekonomi ada sendiri, bukan NU itu nggak ngurusin ekonomi. Orang NU wajib malahan, karena dakwah saat ini yang bisa menyentuh ke masyarakat, ke umat itu justru lewat ekonomi. Perlu dipahami nih Bu. Jadi NU itu jangan anti ekonomi, justru ekonomi. Insya Allah dengan ekonomi yang kuat, maka insya Allah kita nggak perlu ngajak orang ayo melebu NU, nggak perlu. Orang akan datang dengan sendirinya. Nah makanya seperti kemarin waktu kami ketika masih di ranting, kita juga untuk menguatkan ekonomi umat. Di antara jamaah-jamaah yang kurang mampu, kita kasih dana supaya dia bisa mempunyai pekerjaan dan lain sebagainya. Dan bahkan kemarin itu ketika kita sudah kasih dana, ya kenyataannya belum bisa maksimal. Tapi harapan kami ke depannya
terutama MPCNU Balikpapan Utara, insya Allah kami akan justru fokus ke ekonomi umat. Jadi bagi warga NU yang kurang-kurang mampu, kalau perlu modal ngomong aja sama bendahara. Nah hitungannya yang penting. Makanya kemarin-kemarin itu sudah sebagian anggota kita itu sudah kita kasih modal. Kita kasih modal dan bahkan lo monggo mawon. Jadi di antara warga-warga kita itu kemarin sudah kita kasih modal yang intinya dengan ekonomi umat ini bisa berjalan dengan maksimal, insya Allah kita itu nggak patek susah lah, nggak susah. Saya yakin dengan ekonomi kuat, maka jamaah itu akan datang dengan sendirinya untuk mendekat kepada kita. Jadi di NU itu komplit, di NU itu komplit. Jadi yang intinya semuanya itu sudah ada wadahnya masing-masing. Semuanya itu sudah ada wadahnya masing-masing. Di antaranya masalah pendidikan itu ya di LP Ma'arif. Masalah apa itu kepesantrenan itu juga ada sendiri. Masalah pertanian, bahkan masalah hukum, semuanya ada wadahnya. Jadi lainnya warga-warga NU sing rada sering-sering golek masalah niku ada. Jadi sarja apa itu pengacaranya ada sendiri, semuanya ada wadahnya. Jadi NU itu nggak cuma ngurusin masalah agama, akan tetapi semuanya itu sudah ada wadahnya masing-masing, baik di masalah zakat, infak itu di Lazisnu, masalah perwakafan itu di LWP Ma'arif, LWP NU, yaitu kebetulan ketuanya Kiai Waros, lembaga perwakafan Nahdlatul Ulama. Nah, di antaranya itu. Jadi yang intinya di NU itu sudah komplit wadahnya, cuman kadang-kadang kita itu belum tahu, belum tahu. Jadi banyak wadah-wadah yang di NU yang mudah-mudahan itu semua bisa berjalan, terutama di Balikpapan. Di Balikpapan ini walaupun bahkan sudah semuanya lembaga itu terbentuk, tapi belum bisa maksimal. Mudah-mudahan kedepannya ketika para pengurus-pengurus ini kita kaderisasi, nantinya dia bisa menjalankan organisasi itu sesuai kemampuan masing-masing. Jadi intinya harapan kami ini sedikit perlu kami sampaikan juga kepada pengurus ranting Balikpapan Utara. Ini kami tegaskan lagi kepada pengurus ranting NU Balikpapan Utara, mohon dengan hormat untuk mendata masjid dan langgar yang ada di wilayahnya masing-masing. Untuk mendata langgar dan masjid yang ada di wilayahnya masing-masing. Seandainya nanti kepingin bikin spanduk apa niku, papan nama NU, insya Allah walaupun Balikpapan Utara pun akan kami layani, gratis niku, didata mawon, yang penting gelem. Lah itu salah satu upaya kita untuk menangkal orang-orang yang tidak sepaham dengan akidah kita. Saya yakin dengan adanya logo-logo NU di langgar masjid musola tempat kita itu nggak perlu. Jadi ketika ada orang luar yang mau merubah amalia-amalia kita itu nggak bakalan masuk. Jangan lihatin Al-Fajar itu dua tulisannya NU sedoyo niku. Teng jaba enek ukir-ukiran NU. Tujuannya apa? Males kula balesi ngomongan. Makanya wis enek logo NU, saya yakin orang-orang yang tidak sepaham dengan kita insya Allah melayu. Jadi nggak kakean ngomong lah ibaratnya. Itu salah satu trik, salah satu cara untuk menangkal aliran-aliran yang notabene justru akan merusak akidah masyarakat kita, akidah
anak-anak kita, okay? Di antaranya itu tadi. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu langgar atau masjidnya dikasih plang NU. Okay? Ya, kebetulan untuk Kelurahan Gunung Samarinda sama Kelurahan Gunung Samarinda Baru itu rata-rata langgar masjidnya sudah ada plang NU-nya. Rata-rata langgar masjidnya sudah ada plang NU-nya. Makanya insya Allah mau Karangjuang kah, Batu Ampar kah, Muara Rapak kah, selagi mau mendaftarkan untuk dipasang plang NU, insya Allah akan kami usahakan. Itu salah satu untuk menangkal supaya kita itu nggak kebanyakan argumen. Saya yakin dengan adanya logo-logo NU itu orang-orang yang tidak sepaham dengan kita itu sudah nggak wani moro lah. Jadi langgar itu ya emang bukan harus sama seperti kita, enggak. Siapapun mau ke langgar sini pun juga nggak apa-apa. Mau orang HTI kah, mau orang FPI kah, mau orang Muhammadiyah kah, semuanya boleh ke sini. Akan tetapi ketika macem-macem mau merubah amaliyah kita, itu baru kita. Jadi intinya seperti itu. Nah, mudah-mudahan kami berharap seluruh pengurus ranting yang ada di Balikpapan Utara tolong untuk bisa mendata langgar dan masjidnya. Nanti kalau kepingin plang NU insya Allah akan kita bikinkan, berapapun itu insya Allah akan kami usahakan. Walaupun kami juga saat ini lagi banyak kerjaan, alias kita emang lagi fokus untuk pembangunan madrasah. Mudah-mudahan akan, tapi kita juga akan fokus untuk menangani langgar masjid yang ada di Balikpapan umumnya dan khususnya di Balikpapan Utara, agar tetap akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah seperti orang-orang tua kita dahulu. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Andre. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz Yusuf. Ini untuk yang terakhir, karena mengingat waktu sudah semakin malam. Kesimpulan pada dialog malam hari ini dengan tema memantapkan peran ke-NU-an kita menghadapi tantangan besar NU ke depan. Mungkin bisa dimulai oleh Ustaz Anwar. Kesimpulan. Sedikit aja Pak ya, pada waktu sudah 10:30. Ini sedikit cerita berkaitan dengan papan nama NU. Pada waktu itu di belakang Untri, kalau Pak Haji Subhanan pernah ke rumah ya, itu ada satu masjid namanya Al-Majid ya. Pada waktu itu sampai perang ya, perebutan dengan orang segini-segini, orang Salafi. Akhirnya pada waktu itu kami punya strategi juga ya. Setelah perang kok masih ribut terus, akhirnya sama pengurus saya sarankan untuk ditempeli gambar NU ya. Akhirnya apa? Dengan barokahnya gambar NU, tidak tahu itu ketakutan atau apa, akhirnya mereka semua minggir semua, tidak tahu sekarang kemana orang-orangnya itu ya. Maka alangkah bagusnya kalau masjid, musola dan lain sebagainya kalau mau dipasang gambar NU, silahkan nanti diajukan ke ketua MBC NU Utara ya. Insya Allah selamat. Itu cerita sedikit tentang masjid yang dulunya itu rebutan 15 tahun dikuasai oleh mereka. Pada waktu itu akhirnya bisa kembali kepada masyarakat yang notabene 99% orang NU, akhirnya ditempeli gambar NU, dan sekarang alhamdulillah mereka semua pergi tidak tahu kemana. Itu salah satu strategi ya. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua ya, sekali lagi kita di dalam ber-NU ini harus kita niatkan, jangan sampai kita masuk di dalam NU ini mencari kehidupan di dalam NU,
akan tetapi kita kalau bisa dan niat sekuat-kuatnya untuk menghidupkan NU dan jangan sampai mencari kehidupan di dalam NU. Ya, ini mungkin kata singkat yang perlu saya sampaikan terakhir kali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat. Gimana yang atas? Alhamdulillah dialog pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini maupun pemirsa kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, dan mudah-mudahan khususnya pengurus ranting NWC-NU Balikpapan Utara dengan adanya acara ini dapat bermanfaat bagi pengurus ranting NU Balikpapan Utara agar kedepannya bisa menjalankan organisasi dengan baik. Terima kasih. Kami dari NU Damai Channel TV beserta channel Santri Mawon dan pengurus NWC NU Balikpapan Utara dan ranting NU Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sekiranya pada malam hari ini kegiatan masih banyak kekurangannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.